Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk city touring ke kota Thaif yang terletak di tengah barat daya dekat dengan kota Mekah, Saudi Arabia. Nah, kali ini kita akan sedikit napak tilas tentang bagaimana Rasulullah SAW dahulu mensyiarkan agama Islam di kota ini. Sebelum kita lanjut, don't forget to subscribe, like, share, and comment below in this video. Thank you. Kaum muslim yang pernah menjalankan ibadah haji atau umroh ke Tanah Suci pasti sudah tidak asing lagi dengan nama kota yang satu ini, yaitu kota Thaif. Kota ini dikenal sangat berhawa sejuk karena berada di lembah antara pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hada. Thaif merupakan kota di Provinsi Mekah, Saudi Arabia pada ketinggian 1700 meter di lereng Pegunungan Sarawat. Tak hanya sejuk, rupanya kota ini juga menjadi sangat begitu istimewa karena menyimpan sejarah perjuangan Syiah Rasulullah SAW. 3 tahun sebelum hijrah, Rasulullah SAW melakukan perjalanan ke kota Thaif untuk berdakwah. Perjalanan ini dilakukan tak lama setelah sang istri Khadijah radhiyallahu an sekaligus paman beliau yaitu Abu Thalib wafat. Wafatnya kedua sosok yang disegani itu membuat kaum Quraisy semakin berani menentang dan mengganggu Rasulullah SAW. Untuk mengantisipasi kekejaman kaum Quraisy kala itu, akhirnya secara diam-diam Rasulullah melakukan perjalanan syiar dan berjalan kaki ke kota Thaif. Rasulullah SAW tinggal di kota Thaif selama 10 hari untuk berdakwah sekaligus meminta perlindungan. Namun, ternyata penduduk kota Thaif melakukan penolakan dan memperlakukan kasar kepada Rasulullah. Mereka melempari batu hingga kaki Rasulullah terluka, dan tindakan itu membuat sahabatnya Zaid bin Haritsah ikut turun tangan. Namun sang sahabat ternyata terluka akibat lemparan batu dari penduduk kota Thaif. Meski tak mudah, Rasulullah SAW senantiasa ikhlas, sabar, dan tidak pernah putus asa. Dalam keadaan seperti itu, Rasulullah pun kembali dari kota Thaif. Dalam perjalanan pulang, beliau menjumpai suatu tempat yang dirasa aman, dan Rasulullah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Jibril datang dan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang terjadi dalam pembicaraanmu dengan kaummu ya Rasulullah, dan Allah dengar jawaban mereka terhadapmu, dan Allah mengutus satu malaikat yang bertugas mengurus gunung-gunung untuk melaksanakan apa yang telah engkau perintahkan. Malaikat penjaga gunung pun berkata, apa yang engkau perintahkan akan saya lakukan ya Rasulullah. Jika engkau suka, saya sanggup membenturkan kedua gunung di samping kota ini, kemudian bertubrukan sehingga penduduk kota Thaif ini tertindih, atau apa saja hukumannya saya akan laksanakan. Mendengar perkataan malaikat, Rasulullah pun berkata, tidak usah, aku malah berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memunculkan dari kalangan mereka sendiri seseorang yang akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan siapapun. Masya Allah, sungguh mulia hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam video ini, disinilah letak gunung itu berada dan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan ditawarkan malaikat untuk menubrukkan kedua gunung itu. Namun Rasulullah SAW menolak dan berharap kelak ada kalangan dari penduduk kota Thaif yang akan menyembah Allah dan tak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Banyak sekali peninggalan sejarah Islam di kota ini, salah satunya yaitu Masjid Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini merupakan salah satu sepupu dari Rasulullah SAW yang dikenal berpengetahuan luas dan banyak hadis sahih yang diriwayatkan melalui dirinya dan kemudian diturunkan ke seluruh khalifah dari Bani Abbasiyah. Sekarang kami udah berada di kota Taif. Hari ini Jumat kita berniat untuk touring city kota Taif. Jadi tujuan pertama kita itu adalah Masjid Abdullah bin Abbas. Nah, ini gapuranya Masjid Abdullah bin Abbas. Jadi ikuti vlog ini ya, nanti kita lihat bagaimana masjidnya. Kita udah berada di depan masjidnya. Kita bisa lihat ada tertulis Maktab Abdullah bin Abbas. Nanti kita lihat-lihat lagi ya teman-teman. Itu ada cerita-ceritanya. Kita lihat The City of Taif. Jadi di sini dijelaskan kayak cerita-cerita gitu. Kita lihat. The City of Taif. It is located in the Mecca region. Jadi terletak di wilayah Makkah. Dari Gunung Sarawat. Yang terletak 1700 meter di atas laut. Ini perpustakaan dari Abdullah bin Abbas. Jadi ini maktab Abdullah bin Abbas. Jadi kita masuk dulu ya. Sekaligus kita mau sholat dulu karena ini hari Jumat. Jadi kita mau sholat jamak qashar, zuhur dan asar. Jadi ini adalah penampakan Masjid Abdullah bin Abbas. Jadi ceritanya Abdullah bin Abbas itu ayah Rasulullah, yaitu bernama Abdullah, memiliki saudara bernama Abbas. Nah, Abbas ini memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Abdullah. Jadi antara Muhammad bersama Abdullah itu adalah sepupu. Jadi beginilah kondisi di dalam Masjid Abdullah bin Abbas. Nah, penduduk kota Taif sendiri menggunakan masjid ini untuk melakukan sholat, dan banyak juga masyarakat-masyarakat dari luar kota Taif melakukan kunjungan ke masjid ini. Di sekitar masjid ini juga terdapat pemakaman dari Abdullah bin Abbas sendiri. Selain Masjid Abdullah bin Abbas, ada juga Masjid Kun yang terdapat pada video ini, namun pada kali ini kita tidak terlalu fokus, kita tidak berhenti di masjidnya. Jadi Masjid Kun ialah masjid di mana Rasulullah SAW bersama sahabatnya mengalami hujan batu, di mana para penduduk kota Taif yang melakukan penolakan terhadap syiar yang Rasulullah bawakan, dan kemudian akhirnya mereka melakukan pelemparan batu sehingga melukai Rasulullah SAW dan sahabatnya Zaid bin Haritsah. Jadi untuk vlog kali ini hanya sampai di sini saja. Sebenarnya banyak sekali tempat-tempat sejarah Islam lain yang ada di kota Taif, tapi saya bersama rombongan saya tidak bisa mengunjungi semua tempat. Namun saya berharap apa yang telah saya sampaikan, apa yang telah saya bagi kepada teman-teman semua bisa memberi pengetahuan tambahan
dan bisa mengambil hikmah yang terdapat pada vlog kali ini. Amin insyaallah. Dan alhamdulillahnya sekarang penduduk kota Taif semua beragama muslim, beragama Islam. Alhamdulillah. Itulah doa yang Rasulullah SAW ucapkan dahulu, di mana Rasulullah berharap semoga suatu saat penduduk kota Taif ini tidak ada yang ingkar kepada Allah dan beriman kepada Allah. Dan alhamdulillah nyatanya hari ini semua penduduk kota Taif yaitu muslim. Masya Allah. Terima kasih ya teman-teman untuk menonton vlog kali ini. Sampai jumpa di next vlog. Thank you. Sayyidina Muhammadin Tibbil